Salam sejahtera bagi kita semua, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat bertemu dalam Rema hari ini. Kita akan beribadah kepada Tuhan melalui doa dan perenungan firman Tuhan. Bacaan Alkitab bagi kita saat ini terambil dari kitab Imamat pasal 19 dengan tema renungan Jangan Merugikan Sesama. Namun, sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita berdoa memohon pimpinan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami berterima kasih untuk hari yang baru. Kehidupan Tuhan berikan kepada kami. Bahkan pada saat ini, kami boleh duduk diam dan tenang dalam hadirat-Mu untuk membaca dan merenungkan sebagian firman Tuhan. Bersabdalah ya Bapa, berikan Roh Kudus-Mu, menerang jelaskan kebenaran firman-Mu bagi setiap kami, sehingga kami memahami apa yang Bapa maksudkan, dan kami mampu untuk melakukannya dalam kehidupan setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan Alkitab pada hari ini terambil dari kitab Imamat pasal 19 dengan berfokus pada ayat 11. Saya akan membacakan bagi kita semua. Janganlah kamu mencuri, janganlah kamu berbohong, dan janganlah kamu berdusta seorang kepada sesamanya. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara, kita tentu sepakat bahwa mencuri adalah perbuatan tidak terpuji. Perbuatan ini merugikan orang lain. Bahkan lebih dari itu, perbuatan ini tidak menyenangkan hati Tuhan. Sebagai umat Tuhan, kita tentu tahu bahwa mencuri adalah dosa. Mengambil apa yang bukan menjadi hak kita adalah dosa. Karena hal itu menentang ketetapan Tuhan. Namun demikian, pada kenyataannya, tidak sedikit umat Tuhan gagal mempertahankan kekudusan hidup dengan mengambil apa yang bukan menjadi haknya. Sebagai contoh, bagaimana sikap kita saat mendapat kelebihan dari uang kembalian suatu pembelian? Beberapa orang memilih untuk mengembalikan, namun beberapa yang lain menganggap itu sebagai suatu keberuntungan. Dan bagaimana sikap kita di tempat kerja saat membuat laporan keuangan? Beberapa orang dengan penuh tanggung jawab menulis apa adanya secara cermat, tapi beberapa yang lain mengaburkan data dan membuat laporan rekayasa. Demikian pun dengan dusta. Banyak orang menganggap remeh terhadap dusta. Mereka bahkan berkompromi dengan dusta. Dusta dipandang sebagai alat perlindungan diri yang legal, tanpa mempertimbangkan perasaan orang lain, tanpa mempertimbangkan perasaan Tuhan. Kita kadang memperhalus tampilan dosa, membuat dosa tampak tidak terlalu menakutkan, bahkan seolah-olah tidak berbahaya. Saudara-saudaraku, satu saat seorang ahli Taurat bertanya kepada Tuhan Yesus. Ia katakan demikian, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Apa jawab Tuhan Yesus? Tuhan katakan, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu, ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Apapun yang kita lakukan dan apapun yang tidak kita lakukan, semuanya harus berdasarkan kasih kita kepada Allah dan kepada sesama manusia. Kita tidak dapat memilih salah satu dan mengabaikan yang lainnya.
kita tidak dapat hanya memilih mengasihi Allah dan mengabaikan kasih kita kepada sesama. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 20 tertulis demikian. Barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Saudara-saudaraku, bagi kita, pengikut Tuhan, mengasihi sesama adalah sebuah perintah. Mengasihi sesama bukanlah sebuah pilihan yang boleh dilakukan jika kita suka dan ditolak jika kita tidak suka. Bagi pengikut Tuhan, mengasihi sesama adalah kewajiban yang harus dilakukan setiap saat, tanpa memilih orang, tanpa memandang waktu. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kata kasih selalu terdengar indah, tampak sederhana, dan menenteramkan hati. Namun, pada praktiknya, kita semua mengalami bahwa kasih itu kadangkala tidak sederhana. Kasih dapat membuat dada terasa sesak. Kasih dapat membuat air mata tumpah. Kasih seringkali tidak mudah, tidak murah, namun sudah pasti sangat berharga. Tuhan Yesus sudah membuktikan bahwa kasih itu memerlukan pengorbanan. Korban waktu, materi, tenaga, pikiran, dan juga perasaan. Itulah panggilan hidup kita. Kita dipanggil untuk mengasihi sama kita. Kita dipanggil untuk menjadi berkat. Jangan merugikan sesama. Ini adalah tema renungan kita pada hari ini. Kita merindukan itu juga menjadi tema hidup kita. Menjadi prinsip hidup yang mengarahkan gerak langkah kita. Kita tidak lagi mengharapkan keuntungan besar jika itu berarti mengambil hak orang lain. Kita tidak lagi menyatakan dusta, sekalipun itu memberi keuntungan bagi diri kita. Mari saudara-saudara, kita melangkah lebih jauh, selangkah lebih dekat menuju kesempurnaan hidup yang dikehendaki Tuhan. Bukan dengan kuat dan gagah kita, tapi dengan pertolongan Roh Kudus. Hidup tidak merugikan sesama, tetapi menjadi berkat. Demikian firman Tuhan bagi saudara dan saya pada hari ini. Yang berbahagia adalah setiap kita yang merenungkan dan melakukan dalam kehidupan setiap hari. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang mengingatkan setiap kami untuk hidup dengan bijaksana. Tidak menjadi kerugian bagi sesama kami. Tidak menjadi batu sandungan, tetapi menjadi berkat. Biarlah Allah Roh Kudus memampukan kami untuk dapat menjadi pelaku-pelaku firman, sehingga hidup kami menjadi satu kesaksian yang baik untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, demikian renungan firman Tuhan hari ini. Selamat beraktivitas, tetap semangat dan sukacita. Tuhan memberkati kerja layan kita. Sampai jumpa pada renungan yang selanjutnya.